Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang fikih aulawiyah. Apa sih fikih aulawiyah itu? Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami benturan di dalam beramal. Kalau kemudian kita melakukan di saat yang sama itu, maka dari sekian amal itu, maka pasti kita akan mendahulukan daripada amal yang satu dan amal yang lainnya. Misalnya dalam waktu yang bersamaan, kita harus bekerja, tetapi juga harus berdakwah. Mana yang harus didahulukan? Kita punya uang yang terbatas. Satu sisi kita harus memberi nafkah, karena itu adalah kewajiban. Tetapi kita harus membayar utang. Karena kita punya utang misalnya, mana yang harus didahulukan? Mana yang harus diprioritaskan? Maka jika terjadi benturan amal, bagaimana cara membuat skala prioritas amal? Dan ternyata di dalam Islam, semuanya itu diatur. Itulah yang disebut dengan fikih aulawiyah, skala prioritas amal. Maka untuk menentukan prioritas di dalam beramal, kita tidak boleh hanya mengandalkan logika. Juga tidak boleh hanya mengandalkan analisis fakta. Juga tidak boleh hanya mengandalkan pertimbangan manfaat dan mudorot saja. Bahkan tidak boleh hanya mengandalkan kesesuaian dengan hawa nafsu. Nah, bagaimana Islam menjelaskan tentang fikih aulawiyah tadi itu? Apa yang amal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Hadis riwayat Imam Muslim, "Fa'idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bil amri fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bil umuri fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku melarang untukmu dengan sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan untukmu dengan suatu perkara, maka kerjakanlah semampumu. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba jangan perhatikan hadis ini. Ketika Rasul mengatakan, jika aku melarang untukmu dengan sesuatu, maka tinggalkanlah. Jadi kalau untuk larangan, ya tinggalkanlah. Tidak ada kata mastata'tum. Tetapi jika aku memerintahkan untukmu dengan suatu perkara, maka kerjakanlah semampumu. Apa yang dimaksud dengan semampumu? Apa sandarannya? Apakah mengikuti pilihan nafsu kita sendiri? Ataukah harus mengikuti ketentuan syariat? Maka bila terjadi benturan di dalam beramal, bagaimana membuat skala prioritasnya? Islam menggariskan bila mubah bertemu sunnah, maka sunnah yang harus didahulukan. Bila sunnah bertemu wajib, maka wajib yang harus didahulukan. Bila wajib bertemu wajib, mana yang harus didahulukan? Maka apabila wajib bertemu wajib, kalau itu fardu ain, maka harus dilakukan, harus didahulukan dari fardu kifayah. Namun harus diingat, fardu kifayah bisa juga menjadi fardu ain apabila pelaksanaannya belum sempurna. Bagaimana bila fardu ain itu berbenturan dengan sama-sama fardu ainnya? Mana yang harus didahulukan? Fardu ain bertemu dengan fardu ain, maka kita harus perhatikan ada kewajiban yang bersifat hajiat. Maka ini harus didahulukan dari yang bersifat tahsiniyah.
Apabila hajiat itu bertemu dengan doruriyat, maka doruriyat ini yang harus didahulukan. Dan apabila doruriyat ini bertemu dengan doruriyat, mana yang harus didahulukan, maka harus mengikuti skala prioritas doruriyatnya. Bagaimana penjelasannya? Apa yang disebut dengan kewajiban yang bersifat doruriyat? Jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia itu akan hancur atau musnah. Jadi kewajiban yang bersifat doruriyat itu adalah satu kewajiban yang jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan hancur atau musnah. Sedangkan kewajiban yang bersifat hajiah, jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia hanya akan mengalami kesukaran. Dan yang ketiga tadi ada kewajiban yang bersifat tahsiniyah. Jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia hanya akan kurang sempurna, tidak harmonis atau kurang indah. Maka ketika sama-sama wajib tadi, ketika kewajiban hajiat itu bertemu dengan tahsiniyah, maka hajiatnya yang harus didahulukan. Ketika kewajiban hajiat bertemu dengan doruriyah, maka doruriyatnya yang harus didahulukan. Teman-teman sekalian, ada skala prioritas yang disebut dengan umurud doruriyah. Apa skala prioritas umurud doruriyah itu? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maka ini harus didahulukan. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul karamah, menjaga kehormatan. Dan hifdzul akal, menjaga akal. Dan yang keenam adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ini skala prioritas umurud daruriyah. Maka ketika misalnya berbenturan antara menjaga agama dengan menjaga jiwa, maka yang harus didahulukan menjaga agama. Menjaga jiwa, menjaga keturunan tadi, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul karamah, hifdzul akal, dan hifdzul mal, menjaga harta. Contoh tahsiniyat, hajiyat, dan doruriyat. Sholat adalah perkara doruriyat. Kebolehan menjamak, ya, mengkosor sholat bagi orang yang sedang safar, itu adalah perkara hajiyat. Menghadap kiblat adalah perkara tahsiniyat. Ketidaktahuan arah kiblat itu tidak boleh kemudian menghalangi pelaksanaan sholat yang daruriyat tadi itu. Saya ulangi, jadi sholat adalah perkara daruriyat. Kebolehan menjamak dan mengkosor sholat bagi yang sedang safar itu adalah perkara hajiyat. Boleh diambil, boleh tidak. Ya, menghadap kiblat adalah perkara tahsiniyat tadi. Ketidaktahuan arah kiblat, maka tidak boleh menghalangi pelaksanaan sholat. Contoh, makan itu untuk menjaga jiwa adalah perkara daruriyah. Kewajiban mencari nafkah dengan berburu, misalnya, adalah perkara hajiyah. Kewajiban makan daging yang halal adalah perkara tahsiniyah. Maka jika di hutan tidak ditemukan binatang buruan, karena makan perkara daruriyah tadi itu, kecuali babi, maka makan daging babi untuk menjaga jiwa harus didahulukan karena daruriyat tadi itu. Tidak ada makanan misalnya. Dan kalau tidak makan dia akan mati, dan makanan itu yang ada hanya daging babi. Dan ketika tidak ditemukan binatang buruan yang halal kecuali babi, maka makan daging babi untuk menjaga jiwa harus didahulukan. Tapi sebatas untuk memenuhi hajah kebutuhan saja. Tidak kemudian terhapus tidak. Nah, ini contoh ketika kita memahami apa yang disebut dengan tahsiniyah atau hajiyah dan doruriyah. Contoh lain misalnya, memberi nafkah untuk kebutuhan makan adalah perkara doruriyat. Kebolehan berhutang untuk nafkah adalah perkara hajiyah.
Membayar utang tepat waktu adalah perkara tahsiniyah. Namun jika uang itu terbatas, kalau dipakai bayar utang, nafkah tidak bisa terpenuhi. Kalau dipakai nafkah, maka tidak bisa bayar utang. Maka dalam hari ini, memberi nafkah itu harus didahulukan dari membayar utang. Karena perkara daruriyah. Menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa adalah perkara daruriyah. Berobat untuk menjaga kesehatan itu perkara hajiah. Kewajiban menutup aurat adalah perkara tahsiniyah. Jika di dalam berobat, ya, dioperasi, maka harus membuka aurat. Maka berobat dengan operasi yang membuka aurat, maka ini harus didahulukan dari menutup aurat. Bisa dipahami ya. Karena menjaga jiwa itu perkara daruriyah. Berobat untuk menjaga kesehatan itu perkara hajiah. Kewajiban menutup aurat adalah perkara kewajiban tahsiniyah. Ketika sama-sama wajibnya, ketika harus berobat, jika di dalam berobat itu harus dioperasi, maka harus membuka aurat. Maka berobat dengan operasi yang membuka aurat, maka harus didahulukan dari menutup aurat. Ya. Sekarang bagaimana contoh sama-sama daruriyatnya? Jihad untuk memelihara agama harus didahulukan, walaupun harus mengorbankan jiwa. Minum khamr untuk memelihara jiwa harus didahulukan dari memelihara akal. Misalnya tadi, dalam satu kondisi yang kemudian dingin sekali dan hanya dengan, maka ini harus didahulukan. Memberikan harta miliknya yang dirampok. Ya, untuk menjaga jiwa, itu harus didahulukan dari memelihara harta. Jadi misalnya, satu kondisi tadi saya katakan, minum khamr untuk memelihara jiwa. Padahal khamr itu haram. Tapi ini karena doruri, dan kalau kemudian kita tidak minum, kita akan kemudian meninggal di situ karena kondisi sangat dingin sekali. Maka ini harus didahulukan dari memelihara akal. Jadi Islam itu begitu luar biasa. Memberikan harta miliknya yang dirampok untuk menjaga jiwa. Ini juga harus didahulukan dari memelihara harta. Jadi secara peringkat tadi sudah saya sampaikan. Memelihara kehormatan dari ancaman pemerkosaan. Itu harus didahulukan daripada menjaga harta. Jadi Islam menjelaskan mana yang daruriyat. Di antara yang daruriyat itu mana yang harus didahulukan. Jadi memelihara agama harus didahulukan daripada mengorbankan jiwa. Kemudian memelihara jiwa. Itu harus didahulukan daripada memelihara akal ketika sama-sama daruratnya. Kemudian memberikan harta. Itu harus didahulukan daripada memelihara harta. Kemudian memelihara kehormatan. Itu harus didahulukan daripada menjaga harta. Kalau sama-sama darurat. Maka kemudian muncullah kaidah fikih aulawiyat. Urusan daruriyat itulah membolehkan urusan hajiah yang terlarang. Karena darurat tadi urusan hajiah membolehkan urusan hajiah yang terlarang, dan urusan hajiah itu membolehkan urusan tahsiniyah yang terlarang. Ini urusan darurat. Jadi urusan daruriyat itu akhirnya membolehkan urusan hajiah yang terlarang, dan urusan hajiat membolehkan urusan tahsiniyat yang terlarang. Tidak dianggap melewati batas urusan doruri yang sampai merusak urusan doruri yang lain. Selagi yang pertama tidak lebih penting daripada yang kedua. Kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Maka skala prioritas amal di dalam Islam itu adalah amalan wajib yang bersifat daruriyah. Itu harus dilakukan. Maka yang kedua, amalan wajib yang bersifat daruriyah di bawahnya lagi. Kemudian amalan wajib yang bersifat hajiah.
harus didahulukan. Amalan wajib yang bersifat tahsiniyah. Kemudian amalan wajib kifayah. Baru kemudian amalan sunnah, amalan yang mubah. Contoh studi kasus misalnya, skala prioritas dalam berdakwah. Dari mana dakwah harus dimulai? Apakah wajib dimulai dari penguasaan sains dan teknologi? Apakah kemudian wajib dimulai dari perbaikan ekonomi? Apakah wajib dimulai dari perbaikan akhlak? Apakah wajib dimulai dari perbaikan pendidikan? Apakah wajib dimulai dengan membentuk pasukan militer? Apakah wajib dimulai dari perbaikan sosial budaya? Mana yang lebih utama? Maka untuk menentukan prioritas yang utama, tadi tidak boleh hanya mengandalkan logika, tidak boleh hanya mengandalkan analisis fakta, tidak boleh hanya mengandalkan pertimbangan manfaat dan mudarat, apalagi mengandalkan hawa nafsu. Maka tidak boleh hanya mengandalkan kesukaan hawa nafsu. Maka untuk menjawabnya, maka disitulah harus dengan fikih aulawiyah. Maka prioritas amal dakwah itu yang pertama apa? Berarti amalan wajib yang bersifat daruriyah. Apa amalan-amalan dakwah yang itu wajib yang bersifat daruriyah? Atau yang kedua, peringkat yang kedua adalah amalan wajib yang bersifat daruriyah di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan wajib yang bersifat hajiah. Jadi secara prioritas ini. Pada prioritas yang keempat adalah amalan wajib yang bersifat tahsiniyah. Dan amalan wajib kifayah, baru amalan yang sunnah dan 7 amalan yang mubah. Karena dakwah itu adalah amalan wajib, maka amalan dakwah harus mengikuti tertib maqasidus tasri'iyah. Maka prioritas utama adalah mewujudkan umurud dororiyah tadi itu. Kemudian prioritas kedua adalah mewujudkan umurul hajiyah. Kemudian prioritas ketiga adalah mewujudkan perkara-perkara tahsiniyah. Mengapa wajib dengan aulawiyat? Satu, kewajiban yang bersifat doruriyah itu adalah jika tidak terwujud maka kehidupan manusia itu akan hancur, akan musnah. Kewajiban yang bersifat hajiyah tadi saya ulangi, jika tidak terwujud maka kehidupan manusia hanya akan mengalami kesukaran. Kewajiban yang bersifat tahsiniyah, jika tidak terwujud, maka kehidupan manusianya kurang sempurna, tidak harmonis, dan kurang indah. Oleh karena itulah, mewujudkan umurud doruriyah merupakan prioritas amalan dakwah yang paling utama. Yaitu perkara-perkara doruriyah. Ini merupakan prioritas amalan dakwah yang paling utama. Terjaganya agama tadi. Mengapa? Karena jika tidak diwujudkan, kehidupan umat manusia akan musnah, akan hancur, akan binasa. Maka bagaimana cara mewujudkannya? Apakah individu bisa mewujudkannya? Apakah kelompok atau jamaah dari kaum muslimin? Maka jawabannya adalah individu tidak bisa mewujudkannya yang disebut dengan umurud daruriyah tadi itu. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nasab keturunan, menjaga kemuliaan, menjaga harta. Ya. Individu tidak bisa mewujudkannya, maka kelompok atau jamaah kaum muslimin juga tidak bisa. Siapakah yang bisa mewujudkan maqasidus syarat tadi itu? Maka yang bisa mewujudkan adalah negara. Maka negaralah yang bisa mewujudkannya atau menjaganya. Nah, bagaimana negara dapat menjaganya? Satu, menjaga agama. Ancaman hukuman mati bagi hendak yang murtad. Itu yang bisa melakukan hanya negara. Menjaga jiwa, ancaman hukuman kisos sebagai pembunuh. Menjaga keturunan, ancaman hukuman cambuk 100 kali atau rajam bagi pezina. Menjaga kehormatan, ancaman hukuman cambuk 80 kali bagi pelaku yang menuduh orang tanpa ada bukti. Menjaga akal, ancaman hukuman cambuk 40 kali bagi peminum khamr. Menjaga harta, ancaman hukuman potong tangan bagi pencuri yang lebih dari 1/4 dinar. Maka penjagaan oleh negara, menjaga yaitu menegakkan aturan dan sanksinya.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Maka jika aturan dan sanksi diambil dari luar Islam, maka kehidupan tidak akan hancur, tetapi justru akan rusak. Kewajiban yang paling agung bagi negara adalah mewujudkan urusan doruriyah tadi itu. Yang itu disebut dengan maqasidul syara'. Maka melalaikannya, maka merupakan kemaksiatan yang paling besar. Bagaimana jika penguasa lalai? Maka penguasa akan berdosa. Bagaimana dengan rakyatnya? Jika rakyatnya diam, maka dia juga akan berdosa. Dosa apa itu? Itu yang disebut dengan dosa investasi, dosa kifayah. Yaitu dosa yang sangat besar yang akan terus mengalir walaupun tidak melakukannya. Walaupun tidak memintanya. Maka siapa saja yang mati di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dan masih banyak dalil yang menjelaskan tentang ini semua. Kesimpulannya apa, teman-teman sekalian? Mewujudkan perkara dzaruriyah itulah prioritas tertinggi di dalam amalan dakwah. Maka apabila perkara dzaruriyat ini tidak dijaga, maka kehidupan manusia akan hancur. Kehidupan manusia akan runtuh atau musnah. Seluruh kaum muslimin akan memikul dosa yang sangat besar. Dan siapa objek amalan dakwah yang paling utama? Negara. Inilah yang disebut dengan fikih aulawiyah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar, sehingga kemudian kita bisa menjalankan hidup sesuai dengan ketentuan syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi